Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembimbing mata kuliah Metodologi Studi Islam Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI dan juga teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami cinta dan sayangi. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan mata kuliah Studi Islam, Metodologi Studi Islam dengan judul Pemikiran Fethullah Gulen dan Islam Kosmopolitan. Islam dan Demokrasi, Pendekatan Komparatif. Menurut Fethullah Gulen, demokrasi merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang masuk akal di zaman ini. Dan dia menolak ide yang menjadikan agama sebagai ideologi politik. Karena menurut beliau, demokrasi di balik sisi negatifnya merupakan satu-satunya sistem politik yang memungkinkan dihargai dan dilindunginya hak asasi individu dan kebebasannya melalui modernisasi dan konsolidasi lembaga-lembaga politik. Menurut Gulen, ketika Islam dan demokrasi dibandingkan, maka kita harus memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang senantiasa berkembang dan terus menjadi perombakan tergantung pada tempat dan situasi di mana ia diterapkan. Sedangkan agama berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah, baik segi keyakinan, peribadatan, dan moral. Maka dari itu, aspek-aspek Islam yang universal yang harus dibandingkan dengan demokrasi. Ada beberapa prinsip dasar Islam. Yang pertama, kekuasaan berdasarkan pada kebenaran. Yang kedua, keadilan dan aturan hukum merupakan esensial. Yang ketiga, kebebasan berkeyakinan dan hak asasi, kepemilikan personal, reproduksi, dan kesehatan, baik mental atau fisik, tidak boleh dilanggar. Yang keempat, privasi dan imunitas kehidupan individu harus dipelihara. Yang kelima, seseorang tidak dapat dihukum sebagai kriminal tanpa adanya bukti. Yang keenam, adanya lembaga penasihat hukum adalah esensial. Ada beberapa nilai-nilai idealisme Islami Gulen dan diskursus humanismenya. 5 hal utama yang menjadi topik inti kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah nilai hakiki manusia dan martabat moral. Nilai yang kedua adalah kebebasan. Nilai yang ketiga adalah manusia ideal. Nilai yang keempat adalah pendidikan. Nilai yang keempat adalah tanggung jawab atau Sartre. Nilai hakiki manusia dan martabat moral Immanuel Kant atau menurut Immanuel Kant dalam bukunya Grounding for the Metaphysics of Moral tahun 1785, Immanuel Kant berusaha mengartikulasikan prinsip utama moralitas. Ia berusaha mendefinisikan prinsip ini secara rasional bukan imparsial agar mencegah tindakan-tindakan moral dari tergantung pada situasi, perasaan manusia, dorongan hati atau kondisi tertentu. Argumenkan lebih memusatkan pada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah kehendak, konsep yang kedua adalah alasan, konsep yang ketiga adalah tugas atau deity. Menurut Islam, manusia merupakan makhluk superior dibandingkan malaikat dan hewan, karena kapasitas manusia sebagai saksi dan interpreter jagat raya. Yang dimaksud dengan kebebasan, menurut John Stuart Mill, Gulen menyebutkan bahwa seseorang yang menganggap kebebasan sebagai kebebasan absolut hanya akan membingungkan makna kebebasan manusia dengan kebebasan binatang. Yang dimaksud dengan manusia ideal, menurut Confucius dan Plato, bisa disebut dengan manusia ideal apabila ada atau mencakup dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar atau basis. Yang kedua, sumber atau source.
Yang ketiga adalah kebenaran atau truth. Yang keempat adalah anggapan dasar atau premis dari seluruh realita duniawi. Nah, apabila ada pada diri manusia 4 hal barusan, maka bisa disebut dengan manusia ideal. Yang dimaksud dengan pendidikan menurut Confucius dan Plato, menurut Gulen tidak ada jalan lain untuk membentuk masyarakat yang pantas untuk disebut manusia, sebagaimana juga tidak ada jalan lain untuk disebut Islami yang memiliki kapasitas untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia, kecuali dengan pendidikan atau kecuali dengan mendidik para pemuda dari seluruh sektor kehidupan di masyarakat agar menjadi profesional dan terlatih. Yang dimaksud dengan tanggung jawab menurut Sartre, Gulen menyebutkan tanggung jawab dengan istilah kesadaran akan tanggung jawab. Ia menjelaskan mekanisme kehendak manusia ditentukan oleh Tuhan, merupakan mekanisme yang menentukan realitas baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.